Dan selain masalah estetik itu juga dapat mempengaruhi masalah psikologis, jadi bisa bikin stres, malu, bahkan sampai depresi, betul nggak dok? Betul, kalau banyak sebetulnya penelitian yang menghubungkan antara kejadian jerawat dengan impactnya terhadap quality of life. Dan wow, ternyata bisa bikin sampai bunuh diri loh. Betul. Halo sahabat Perdoski, ketemu lagi di Derm Dialog di mana kita akan membahas permasalahan seputar dermatologi, venerologi, dan estetika. Perkenalkan, saya Dr. Litya Ayu SPDVE yang akan menjadi host Anda. Dan hari ini kita beruntung sekali kedatangan seorang narasumber ahli yaitu Dr. Fitria Agustina SPDVE FINSDV FAADV. Halo Dok Fit. Halo Dok Lit, apa kabar? Baik, boleh sapa sahabat Perdoski juga loh. Hai semuanya sahabat Perdoski, dimanapun berada, senang banget kita bisa ketemu lagi di episode Derm Talk kali ini. Ya, ini adalah episode kedua dan di episode ini kita akan membahas mengenai jerawat atau akne. Kenapa kita pilih topik ini? Karena jerawat atau akne itu adalah salah satu permasalahan terbanyak yang menyebabkan orang berobat ke dokter atau SPDVE, benar gak Dokter Fit? Bener banget, dan satu lagi loh sebenarnya Dok Lit, ada nggak sih sahabat Perdoski tentunya di sini ya, yang dalam fase kehidupannya nggak pernah ngerasain jerawat? Kayaknya nggak ada ya? Mungkin ada ya, tapi itu kayak unicorn gitu, yang jarang banget ya. Iya benar. Dan selain masalah estetik itu juga dapat mempengaruhi masalah psikologis, jadi bisa bikin stres, malu, bahkan sampai depresi, betul nggak dok? Betul, kalau banyak sebetulnya penelitian yang menghubungkan antara kejadian jerawat dengan impactnya terhadap quality of life. Dan wow, ternyata bisa bikin sampai bunuh diri loh. Betul. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu ya. Amin. Oke, kita mulai nih pertanyaan pertama Dok Fit. Sebenarnya jerawat itu apa sih dan yang menyebabkan jerawat itu apa? Ya, jadi kalau misalnya kita dengar kata jerawat rasanya sudah tidak asing lagi dan pastinya kayaknya mungkin hampir 90% pernah mengalami yang namanya episode jerawat. Jadi jerawat itu atau mungkin istilah medisnya biasa kita kenal dengan nama acne vulgaris adalah suatu kondisi masalah kulit yang biasanya tempatnya tuh spesifik. Bisa di daerah wajah, bisa di daerah bahu bagian atas atau daerah punggung atau dada juga. Nah, bisa meradang, bisa juga tidak meradang. Ditandai oleh kondisi apa? Komedo yang tidak meradang. Tapi kalau yang meradang kita bisa lihat sebagai apa? Sebagai seperti bintil kemerahan, benjolan, terus udah gitu kadang-kadang ada isinya bernanah dan bisa nyeri ya. Iya, tapi kadang-kadang nih Dok Lit, seringkali nggak kelihatan dari luar, fine, everything is good, tapi begitu dipegang, ternyata kok ada benjolan-benjolan itu gitu. Jadi memang kondisi jerawat itu berbagai macam kondisinya, dari yang meradang dan sampai tidak meradang juga bisa, tapi paling penting adalah kita akan selalu temui yang namanya komedo. Iya. Dan ada juga yang ringan sampai yang berat sekali. Betul. Ya dok ya. Kemudian kalau faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya jerawat itu apa aja sih? Ya. Jadi kalau jerawat memang tidak ada yang single faktor. Pasti dimulai dari yang pertama adalah produksi dari sebum atau minyak yang berlebih. Nah tentunya kita ketahui bersama bahwa sebum atau minyak ini sebetulnya penting untuk kulit kita, tapi yang namanya berlebih pasti bikin masalah kan. Kedua, setelah produksinya berlebih ternyata dia menyumbat di tempat saluran keluar. Nah sumbatan inilah yang mengawali terjadinya komedo. Kemudian dilanjutkan dengan, kalau kita tahu yang namanya di kulit itu kan ada yang namanya skin microbiome. Rasanya sahabat Perdoski sudah tahu nih dengan istilah skin microbiome. Bener gak sih? Pasti udah tahu banget ya. Udah banyak edukasi tentang microbiome. Betul. Juga banyak produk-produk yang menargetkan ke skin microbiome itu. Betul. Ya. Nah pada kondisi ini ada yang namanya suatu bakteri, mungkin kita udah kenal semua yang namanya Cutibacterium acnes, yang satu jenisnya atau satu jenis filotipenya produksinya jadi berlebihan atau dia jadi berkembang biak berlebihan, yang akhirnya ujungnya jadi ada respons imunitas yang bikin peradangan. Jadi ya memang berbagai macam faktor tadi bersama-sama menyebabkan kondisi jerawat. Dan itu nanti berhubungan sama terapinya ya dok. Betul sekali, terapinya mana. Nah kemudian itu kan faktor yang sudah ada di dalam diri seseorang ya. Kalau dari luar misalnya hygiene, makanan, kemudian hormon, kemudian lingkungan, itu juga berpengaruh gak sih dok?
Banget Doklit. Pasti Doklit juga udah sering ya pasien datang ya, terus udah gitu tanya. Nah, selain tadi faktor internal yang bikin jerawatnya itu muncul, kita juga kenal dari faktor-faktor yang di luar yang memengaruhi yang lainnya. Yang pertama misalnya adalah gara-gara makanan nih, makanan dengan indeks glikemik tinggi, kita tahu yang manis atau kadang-kadang makan makanan karbohidrat, nasi, karbohidrat roti, tepung-tepungan ya. Tepung-tepungan itu bikin menyebabkan produksi jerawat atau kemungkinan jerawat lebih cepat atau lebih tinggi. Kemudian makanan yang dairy food, olahan susu, bener gak sih? Padahal sekarang gampang banget tuh yang namanya pesen-pesen makanan online, dan biasanya teenager suka banget ya. Kopi susu, Iya, matcha kayaknya bukan latte. cuma teenagers ya, kayaknya juga semua dewasa ya, suka. coklat. Betul. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa mempengaruhi hormon, akhirnya produksi dari sebum atau minyaknya berlebihan. Kemudian yang lain, seringkali merasa kalau dibersihin kulitnya, maka jerawat akan hilang. Iya. Jadi Berlebihan. Iya betul. Jadi berlebihan Cuci dibersihin, terus. bikin iritasi malah bikin jerawat. Karena peradangan tadi ya. Terus. Atau malah kurang. Iya, Kurang bisa juga bersihin. kurang karena merasa aduh makeup aku mahal nih. Kemudian harus seharian tahan. sampai besok deh gitu ya. Terus yang lainnya adalah stres. Kebayangkan kalau misalnya mungkin kebanyakan teenagers yang lagi mau ujian tiba-tiba jerawatnya muncul atau flare up. Itu juga Skripsi. mungkin. Skripsi, iya. Nah, yang lainnya adalah tadi berpengaruh juga terhadap hormon. Terus jangan lupa bahwa sahabat Perdoski, ternyata kita tinggal di negara yang iklimnya tropis, humidity tinggi, apalagi di kota besar dengan tingkat polusi yang cukup tinggi. Nah, ternyata polusi juga berpengaruh. Terjadinya jerawat dan juga pemilihan kosmetik yang kurang tepat. Karena kan iklan banyak ya. Kosmetik semua kayaknya hasilnya oke tuh. Pengen coba-coba, bener gak? Dan kadang-kadang bukan hanya dari iklan, tapi temennya udah pakai bagus. Terus betul. dia coba, kok nggak cocok, malah flare up jerawatnya. Datang ke SPDVE udah tambah parah. Betul. Gitu. Dan mungkin awal-awal niatannya jerawatnya itu untuk nutupin atau kosmetiknya untuk nutupin jerawat. Ternyata malah jerawatnya tambah parah karena kosmetik. Jadi sahabat Perdoski, lebih baik diobati daripada ditutupi. Benar nggak, Dok? Betul sekali. Dan yang pasti penyebab jerawat adalah multifaktorial, nggak ada yang single. Jadi kalau mau mengatasi ya semuanya harus dibenahi. Semua harus dibenahi. Oke, Dok Fit tadi udah sebut-sebut soal teenager ya. Memang jerawat itu paling banyak kan pada remaja. Betul. Saya tuh masih dapat pasien loh yang datang dengan jerawat udah lumayan berat gitu, dan berpikir bahwa ini jerawat biasa timbul pada remaja, nanti akan hilang sendiri kok gitu. Nah, itu benar nggak sih, Dok? Nah, sebenarnya pemikiran itu rasanya sih kurang tepat atau nggak benar. Ya. Karena kalau misalnya kita lihat jerawat itu memang angka kejadiannya tinggi. Hampir sekitar 80%, ada beberapa bahkan 90% pada usia remaja. Tetapi kalau didiamkan, ya kita tahu efek lanjutannya adalah bekas jerawat. Yang susah ya untuk diterapi. Betul. Dan bekas jerawat ini sebetulnya kalau sahabat Perdoski tahu bikin masalah sangat berat. Yang pertama, yang pastinya biasanya suka minder kalau ada bekas jerawat. Karena bekas jerawat itu munculnya macam-macam. Bisa mulai warnanya yang kehitaman atau bahkan kemerahan. Yang lainnya apa tuh? Biasanya jadi cekung ya. Selain cekung bisa juga malah menonjol atau timbul. Nah, mulai minder terus nggak mau temenan sama teman-temannya, diajakin hangout. Aduh, aku nggak mau deh, karena sebetulnya karena minder tadi. Dampak psikologis tadi ya. Betul, menarik dirilah dari lingkungan sosial yang sebetulnya kalau didiamkan impact-nya terhadap quality of life akan sangat berat, sampai ya tadi berpikir untuk mengakhiri kehidupan itu kan parah banget ya. Jadi makanya tentunya sahabat Perdoski di sini, kalau ada jerawat jangan anggap sepele, jangan menganggap itu bisa sembuh hilang dengan sendiri. Gitu ya, Dok Lid ya. Karena balik lagi juga kita mungkin kalau dapat pasien dari awal jerawatnya muncul, diterapi dengan tepat, pengobatannya tepat juga, konsisten terapinya, bekasnya juga bisa minimal. Jadi quality of life bisa terjaga. Dan kalau tidak diobati juga jangan salah, bisa saja berlanjut sampai dewasa ya. Betul. Selain masalahnya panjang, juga bisa berlanjut penyakitnya. Nah, kalau pasien juga ada nih, Dok. Jadi pada saat dewasa baru muncul jerawatnya. Dibilangnya saya nggak mungkin jerawat karena pada saat saya kecil saya nggak ada jerawatan. Waktu saya remaja puber nggak ada jerawat. Ini mungkin alergi. Nah, gimana, Dok?
Kita kenal yang namanya istilah adult acne nih, sahabat Perdoski. Jadi kalau adult acne itu sebetulnya suatu perjalanan jerawat yang bisa saja awalnya dari adolescence acne atau akne remaja, kemudian berlanjut menjadi adult acne, di mana usianya biasanya sudah mencapai 25 tahun atau lebih. Tapi bisa juga adult acne yang memang late onset, yang memang onsetnya baru mulai di saat usia 25 tahun ke atas. Nah, untuk kondisi adult acne ini, kita semua tentunya bukan cuma pasiennya aja pasti yang worried, dokternya juga akan berusaha untuk mencari tahu apa sih penyebabnya, apa yang mendasarinya. Karena terapinya harus lebih komprehensif, komprehensif dan memang lebih to the point, apa sih yang menjadi underlying-nya supaya bisa diatasi. Ya, jadi mungkin ada terapi tambahan yang di luar terapi yang menargetkan penyebab-penyebab tadi. Betul sekali. Nah, Dok, kapan sih pasien itu harus aware saya harus berobat nih ke dokter? Pada kondisi jerawat yang seperti apa? Ya. Nah, pada kondisi-kondisi apa aja yang paling penting kita ingat adalah nih sahabat Perdoski biasanya pasti coba-coba nih ngobatin sendiri. Karena tentunya banyak sekali dermokosmetik atau skincare yang ada di pasaran yang memang isinya sudah bisa membantu mengatasi jerawat ringan. Tapi yang pertama, kalau jerawatnya nggak sembuh-sembuh, udah coba mengobati sendiri, jangan ditungguin lama-lama lagi deh. Karena nanti ingat, bekasnya juga akan lebih berat. Betul. Yuk berobat ke dokter, datanglah ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetika terdekat di kota kamu untuk mengkonsultasikan masalahnya, sehingga nanti bisa dipilih terapinya apa berdasarkan derajat keparahannya. Dan itu juga berpengaruh ya, Dok, derajat keparahan yang menyebabkan dia harus berobat gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi lanjutin derajat keparahan, kalau jerawatnya itu banyak, jadi kalau kita lihat adalah jerawat dengan derajat yang sedang atau berat. Apa sih kelihatannya kalau sedang atau berat itu? Kelihatannya sahabat Perdoski bisa lihat di mana lesi-lesi atau kelainan-kelainan jerawat pada kulitnya itu lebih banyak dibandingkan yang ringan. Banyak yang meradang, ada yang bentuknya merah, ada yang bentuknya nanah gitu ya. Bahkan mungkin ada yang udah pecah-pecah juga. Atau udah mulai bolong-bolong malahan ya. Betul. Jadi, nah itu balik yang ketiga tuh. Berarti kalau memang sudah banyak ditemui bekas-bekas jerawat tuh, apakah dia menghitam atau dia bopeng-bopeng, juga harus segera berobat. Dan kadang-kadang yang kelupaan lagi yang suka nggak usah berobat deh, adalah jerawat yang relate to hormonal. Ada beberapa orang yang jerawatnya itu muncul menjelang haid. Nah, ini kita juga bisa concern terkait dengan adanya kondisi tertentu. Misalnya contohnya adalah kondisi hiperandrogen misalnya, yang pengobatannya nanti bisa bersama-sama tuh, tidak hanya dari SPDVE, tapi kita juga bisa bersama-sama dengan dokter spesialisasi lain untuk mengatasi hiperandrogennya. Ya. Kemudian Dok, kalau tadi kan dokter udah sebutkan ya banyak produk-produk yang sudah bisa membantu mengatasi akne. Nah, pada kondisi apa sih nih sahabat Perdoski bisa atau boleh mengobati sendiri sebelum akhirnya berobat ke SPDVE? Ya, pada kondisi jerawat yang ringan. Gimana sih jerawat yang ringan itu? Misalnya gini, ketemunya baru ada beberapa papul aja nih yang tidak meradang kan, papul, komedo yang tidak meradang. Kalau papul udah meradang ya. Ada komedo beberapa. Terus beberapa tuh berapa sih? Ya less than, kurang dari 20 lah gitu ya, nggak mungkin dihitungin satu-satu gitu. Kemudian misalnya ada yang meradang tapi cuma 1-2, itu boleh coba dengan menggunakan skincare atau dermokosmetik yang memang ada di pasaran. Biasanya kandungannya apa sih yang bisa ditemui di pasaran? Biasanya ada kandungan salicylic acid, atau sering juga ada kandungan niacinamide, atau sering juga ada kandungan azelaic acid yang biasa kita bisa temui di pasaran. Atau biasanya juga sebenarnya beberapa ingredient aktif yang memang target komposisinya adalah kosmetik seperti retinol atau retinaldehyde atau AHA, BHA, tadi BHA salicylic acid ya bisa digunakan. Oke, jadi sahabat Perdoski jangan tunda-tunda untuk mengobati kalau jerawat kamu tidak terkontrol atau sudah meradang atau jumlahnya banyak walaupun hanya komedo. Nah, Dok Fit, sekarang kita masuk ke pengobatan ya. Kalau pasien datang ke SPDVE itu biasanya diobati dengan apa sih, Dok? Ya. Tentunya pengobatan bergantung pada severity atau keparahannya. Tapi ada satu hal nih yang saya pingin sahabat Perdoski tetap ingat. Yang pertama adalah selalu lakukan membersihkan kulit dengan baik. Jadi pilihlah sabun yang memang mild atau ringan, selalu bersihkan kulitnya. Tidak perlu berlebihan tetapi cukup. Berapa sih cukup? 2 times daily rasanya cukup ya dokter ya. Kalau saya juga suka sarankan 3 kali karena tadi Dokter Fitri udah sebutkan kita
tinggal di negara tropis. Betul. Sekarang juga anak-anak tuh aktivitasnya banyak, Betul. kena polusi. Jadi itu juga pasti berpengaruh kan. Kalau all day tidak dicuci, bisa terjadi sumbatan dan peradangan lagi. Betul, setuju sekali. So depends on Kebutuhannya, aktivitinya ya, kebutuhannya bisa 2-3 kali, oke lah. Dan pemilihan sabun yang betul, yang mild cleanser. Dan yang kedua adalah pemilihan moisturizer yang tentunya non comedogenic, sesuaikan dengan your skin type. Berarti kalau misalnya kulitnya berjerawat ataupun berminyak, cari yang water based yang pastinya. Dan yang ketiga adalah pemilihan sunscreen. Selalu gunakan sun protection untuk daily yang sesuaikan juga base-nya. 3 tuh. Terus udah gitu kita sebagai dokter pastinya akan menambahkan based on severity. Yang paling ringan kita berikan topikal pastinya ya. Topikal itu adalah yang dioleskan sahabat Perdoski. Jadi pilihannya mulai dengan retinoid topikal. Kemudian bisa ditambahkan benzoyl peroxide topikal. Untuk kemudian, yang ditutul tuh ya, Dok ya. Betul, ditutul di tempat jerawat. Bisa juga ditambahkan ada pilihan azelaic acid, kemudian salicylic acid, dan kita juga bisa gunakan sebagai pilihan topikal antibiotik. Kalau memang severity-nya meningkat nih, yang tadinya ringan pasti nggak dipilih nih topikal antibiotik. Tapi kalau misalnya sudah mulai sedang severity-nya atau moderate, pilihan topikal antibiotik bisa menjadi pilihan. Dan biasanya juga dikombinasikan ya, Dok Lit ya. Kombinasi Karena tadi ya Dok, patogenesisnya atau kejadiannya itu penyebabnya banyak. Jadi kita harus serang tuh semua yang menyebabkan dia menjadi jerawat ya. Betul sekali. Nah kemudian kalau misalnya topikal sudah dipakai tapi ternyata derajatnya ke arah berat severity, bisa dipilihkan beberapa terapi yang memang sifatnya sistemik atau oral. Jadi yang tadinya antibiotik topikal jadi diganti menjadi antibiotik yang oral. Minum sistemik. ya sahabat Perdoski. Betul. Tapi ini nggak boleh ngobatin sendiri loh. Harus berdasarkan hasil pemeriksaan dokter SPDVE. SPDVE. Ingat ya, jangan ngobatin sendiri, jangan antibiotik sendiri ya Dok ya. Takut apa sih? Resistensi. Karena ternyata laporan resistensi terkait dengan akne tinggi sekali antibiotiknya ya. Kemudian yang lainnya biasanya bisa juga digunakan terapi oral lain atau yang sistemik lainnya, misalnya untuk ke arah hormonal juga bisa pada kasus-kasus tertentu, atau bisa juga penggunaan isotretinoin oral. Tapi tentunya balik lagi, ini pasti akan diberikan resep oleh dokter SPDVE. Kemudian vitamin-vitamin gimana Dok? Betul. Vitamin akan sangat membantunya terkait dengan biasanya patogenesis yang sifatnya inflamasi. Jadi kita bisa gunakan beberapa vitamin yang sifatnya antioksidan atau juga yang mengandung mineral, misalnya zinc. Dan sebetulnya ada yang kelupaan nih Dokter Litya. Apa tuh? Jadi untuk topical treatment sebetulnya saat ini karena patogenesis untuk jerawat atau proses terjadi jerawat itu berhubungan juga dengan ketidakseimbangan skin microbiome, maka berkembangnya berbagai macam dermokosmetik yang akan menyeimbangkan kembali skin microbiome, baik kandungan postbiotik maupun prebiotik. Oke. Nah Dok, di luar obat-obatan tadi baik yang oles maupun minum, apakah ada terapi tambahan atau tindakan misalnya peeling atau laser tertentu yang bisa digunakan untuk jerawat? Ya, tentunya kalau kita lihat cara pengobatan jerawat atau alur terapi pedoman untuk mengobati jerawat, lanjutannya adalah terapi tambahan. Baik chemical peels bisa dilakukan, kemudian juga laser treatment bisa dilakukan. Tapi ingat sahabat Perdoski, bahwa terapi utama harus yang menjadi utama. Sementara untuk chemical peels bisa menjadi terapi tambahan. Kapan saat yang tepat untuk dilakukan terapi tambahan ini, baik chemical peels maupun laser? Ya tadi, tunggu saran dari dokter yang memberikan terapi untuk mengoptimalkan hasil. Jadi penunjang sifatnya ya. Betul, ingat ya sahabat Perdoski, jangan hanya di laser, hanya di peeling, tapi gunakan terapi yang utama dahulu. Yang lain adalah penunjang. Oke sahabat Perdoski, sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Yang pertama, ini tadi udah sempat dibahas sih, jadi harusnya udah pada tahu nih jawabannya. Tapi kita pastikan ke Dok Fit. Dok, mitos atau fakta kalau jerawatan itu harus mencuci muka sesering mungkin? Jawabannya mitos. Kenapa? Karena tadi cuci muka yang kelebihan atau kekurangan malah bikin masalah. Kelebihan bikin kulitnya kering, iritasi. Sementara kalau kurang yang terjadi malah clogging, sumbatan. Jadi harus ya cukup sesuai dengan keadaan sedang-sedang aja ya. Jadi mitos ya, sesuai kebutuhan aja cuci mukanya. Oke, yang kedua,
Mitos atau fakta? Kalau lagi jerawatan, nggak boleh pakai makeup sama sekali. Gimana dok? Karena dibilangnya tidak boleh sama sekali, maka jawabannya adalah ya sahabat Perdoski apa? Mitos, betul sekali. Karena sebetulnya statement itu nggak sesungguhnya benar sih dok, Lid. Make-upan pada kulit yang berjerawat tentunya boleh-boleh aja, tapi yang paling penting adalah pilih make upnya yang benar. Artinya jangan yang terlalu lengket, yang sifatnya non komedogenik. Dan satu hal, membersihkannya harus betul-betul bersih. Harus sampai bersih, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Iya, apalagi kalau dibawa tidur. Iya. Berabe deh itu. Aduh capek pakai makeup sampai pagi. Besoknya kenapa ya saya jerawatan? Nah itu jawabannya. Tapi mungkin kalau bisa dihindari akan lebih baik. Betul sekali. Kalau bisa dihindari pastinya akan lebih baik. Tetapi mungkin kadang-kadang kan tetap perlu bermake up. Jadi pada acara tertentu aja ya. Betul. Karena gini dok, kalau sudah ke SPDVE sudah mulai dirawat, pasti kualitas kulitnya juga semakin baik, jadi semakin pede tidak pakai kosmetik juga ya. Jadi skin quality-nya akan membaik sehingga without makeup, ya siapa yang takut? Udah cantik ya. Iya betul. Oke, kemudian mitos ketiga. Mitos atau fakta, kalau jerawat itu bisa diobati dengan bawang putih dan pasta gigi. Pasti udah tahu nih jawabannya sahabat Perdoski. Yes, mitos. Kenapa tuh? Karena tahu kan kalau kandungan mentol di dalam pasta gigi itu kalau memang dioleskan di kulit bisa bikin iritasi. Apalagi bawang putih juga yang ada hasilnya malah kulitnya menjadi menghitam atau mengering berlebihan, meradang setelah itu. Jadi jangan ya sahabat Perdoski ya, yang tadinya mau cantik, mau jerawatnya beres dengan cepet malah bikin masalah baru. Oke, itu tadi mitos ketiga. Sekarang mitos terakhir nih. Benar atau tidak? Kalau orang berjerawat gak boleh pakai pelembab dan sunscreen. Mitos banget. Tadi sebenarnya sudah dimention juga bahwa tetap saja yang namanya daily skin care-nya itu harus tetap mulai dibersihkan menggunakan moisturizer dan sun protection. Tetapi tentunya pemilihan moisturizer-nya harus tepat, pemilihan sun protection-nya juga harus tepat, baik base-nya maupun kandungannya. Karena ingat juga kondisi kena matahari yang berlebihan, overexposure terhadap UV itu juga bisa menyebabkan peradangan pada kulit. Salah satunya adalah jerawatnya jadi tambah banyak yang meradang gitu. Jadi sangat penting pakai sunscreen. Oke, jadi itu ya sahabat Perdoski sudah tahu ya mana yang mitos, mana yang fakta. Yang kebetulan semua tadi adalah mitos. Jadi hati-hati kalau mendapat informasi, dipelajari lebih lanjut dan bisa didiskusikan dengan SPDVE terdekat di tempat Anda. Baik sahabat Perdoski, itu tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Fitri. Sebenarnya masih banyak mungkin yang bisa kita kupas ya, tapi kita terbatas oleh durasi lagi-lagi. Nah sekarang saya mau minta tolong Dok Fit kasih take home message dong untuk sahabat Perdoski di rumah. Oke, jadi tentunya para sahabat Perdoski, pejuang jerawat, pesan saya tetap semangat. Kenapa? Karena jerawat itu bukan aib. Dan jerawat itu tidak sama sekali berhubungan dengan kebersihan yang buruk. Jadi ingat bahwa obatilah sesuai dengan saran yang diberikan oleh dokter, dalam hal ini SPDVE. Tetap konsisten, never give up. Karena ngobatin jerawat tuh gak ada yang ekspres. Ngobatin jerawat itu perlu waktu. Kira-kira sekitar berapa? 4 bulanan lah ya, 3-4 bulan ya. Atau lebih ya. Kalau mau sampai bersih lebih. Yang pasti adalah jangan ragu untuk konsultasi ke SPDVE terdekat. Tujuannya adalah apa? Supaya bekas jerawatnya nggak bikin masalah dan akhirnya quality of life-nya juga bisa terjamin, lebih percaya diri dan kulit sehat. Jadi sebenarnya memang jerawat itu bukannya tidak bisa diobati ya dok ya, tapi mungkin belum menemukan pengobatan yang tepat. Yang kita khawatirkan justru adalah bekasnya yang itu lebih susah untuk diterapi. Jadi seperti kata Dok Vita, dihubungi SPDVE terdekat dari tempat sahabat Perdoski. Sahabat Perdoski, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini. Lalu untuk informasi lebih lanjut seputar dermatologi, venerologi, dan estetika, sahabat Perdoski bisa mengunjungi Instagram dan website Perdoski di bawah ini. Nantikan Derm Dialog berikutnya dengan topik dan narasumber yang tentunya menarik dan hangat dibicarakan di masyarakat. Jadi, jangan lupa, masalah kulit SPDVE ahlinya.